Piala Asia 2007 merupakan edisi yang cukup spesial, di mana AFC sedikit mengubah tradisi mereka. Pada edisi tersebut, AFC mengubah tahun penyelenggaraan Piala Asia yang semula berada di tahun genap menjadi tahun ganjil. Alasannya karena penyelenggaraan di tahun genap bersamaan dengan kompetisi Euro dan Olimpiade yang dikhawatirkan akan menurunkan pamor dari Piala Asia itu sendiri. Selain itu, untuk pertama kalinya AFC menunjuk lebih dari satu negara sebagai tuan rumah Piala Asia. Tidak tanggung-tanggung, AFC menunjuk 4 negara Asia Tenggara sekaligus sebagai venue Piala Asia 2007. Keempat negara tersebut adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Namun belakangan diketahui bahwa AFC menyesali keputusan mereka dalam menyelenggarakan Piala Asia 2007 dan menganggap edisi tersebut sebagai sebuah kesalahan besar mereka. Lalu apa yang membuat Piala Asia 2007 dicap AFC sebagai sebuah kesalahan? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Pada bulan Agustus 2004, AFC mengumumkan bahwa Piala Asia 2007 akan diselenggarakan di Asia Tenggara, di mana 4 negara ditunjuk sebagai tuan rumah. Keempat negara tersebut adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Indonesia. Pemilihan Asia Tenggara merupakan janji AFC dalam menentukan tuan rumah Piala Asia sesuai dengan jatah kawasan. Setelah Asia Timur diwakili China sebagai tuan rumah Piala Asia 2004, AFC berencana menggelar turnamen mayor tersebut di Asia Tenggara, lalu Asia Selatan, berlanjut di Asia Tengah dan Asia Barat. Sedangkan pemilihan 4 negara Asia Tenggara merupakan tren tuan rumah bersama yang sedang booming pada era 2000-an. Saat itu sejumlah turnamen besar memang diselenggarakan di lebih dari satu negara yang dimainkan di Belanda dan Belgia. Kemudian Piala Dunia 2002 di Korea Selatan dan Jepang, Euro 2008 di Austria dan Swiss, serta Euro 2012 di Polandia dan Ukraina. AFC nampaknya tertarik mengadopsi tren tersebut, di mana untuk pertama kalinya Piala Asia akan dimainkan di lebih dari satu negara. Sebenarnya rencana awal Piala Asia 2007 akan diselenggarakan di 3 negara Asia Tenggara. Namun Mohammed bin Hammam yang kala itu menjabat sebagai presiden AFC menginginkan 4 negara untuk menyelenggarakan turnamen sepak bola terbesar di Asia tersebut. Setelah melalui pertimbangan, akhirnya Vietnam terpilih sebagai tuan rumah bersama dengan 3 negara lainnya. Sayangnya tren menyelenggarakan turnamen besar di lebih dari satu negara ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Hammam sendiri mengakui bahwa pemilihan 4 negara sebagai tuan rumah merupakan kesalahan besar yang telah ia lakukan. Hal ini terjadi karena mengakomodir 4 negara menjadi tuan rumah tidaklah mudah. Keempat negara tersebut harus berkomitmen penuh dengan AFC sejak masa penunjukan, persiapan, hingga penyelenggaraan. Sebab jika ada salah satu negara yang bermasalah, maka ini akan sangat merepotkan AFC. Tak hanya itu, AFC juga dibuat kerepotan pada Piala Asia 2007 karena harus membentuk 4 tim panitia yang ditaruh di 4 negara tersebut. Tentu saja, setiap negara memiliki kondisi berbeda dan tingkat kesulitan yang berbeda pula. Tantangan lainnya muncul terkait komitmen dari masing-masing negara penyelenggara. Pada bulan Juni 2005, AFC sempat memperingatkan Thailand untuk meningkatkan fasilitas yang mereka miliki sebelum tahun 2007. Jika pemerintah Thailand tak kunjung meningkatkan fasilitasnya, posisi mereka akan digantikan oleh Singapura. Peringatan ini kembali dilakukan AFC pada bulan Oktober 2006, di mana Thailand harus memperbaiki sejumlah fasilitas dalam tempo 90 hari. Tak hanya Thailand, Malaysia pun juga sempat kena teguran oleh AFC. Saat itu AFC memperingatkan Malaysia untuk lebih fokus menggelar Piala Asia ketimbang mengurusi tur Manchester United yang sempat menyambangi Kuala Lumpur.
Selain terkait komitmen, permasalahan lainnya mengenai Piala Asia 2007 adalah terkait transportasi dan akomodasi. Menyelenggarakan turnamen di 4 negara membuat setiap tim harus bersiap memainkan pertandingan di beberapa negara. Sebagai contohnya, timnas Irak yang keluar sebagai juara pada edisi tersebut memainkan pertandingan fase grup dan perempat final di Thailand, kemudian menjalani laga semifinal di Malaysia, serta memainkan pertandingan pamungkas di Indonesia. Itu berarti timnas Irak harus masuk ke 3 negara hanya untuk menjalani pertandingan Piala Asia. Hal yang sama juga dikeluhkan oleh para supporter yang harus menempuh perjalanan jauh lintas negara hanya untuk menikmati beberapa pertandingan saja. Sementara hal yang berbeda terjadi jika AFC hanya menunjuk satu negara saja sebagai tuan rumah. AFC hanya perlu berkoordinasi dengan satu federasi dan satu pemerintah saja. Mengatur satu negara tentu lebih mudah ketimbang harus mengatur 4 negara sekaligus. Selain itu, tim yang berpartisipasi dan para supporter yang datang juga tidak keberatan terkait transportasi dan akomodasi. Mereka hanya perlu menginap di satu kota penyelenggara, karena biasanya kota-kota lain yang ditunjuk sebagai tuan rumah jaraknya tidak terlalu jauh. Meskipun Piala Asia 2007 tergolong sukses, namun sejumlah permasalahan lain yang sudah disebutkan tadi membuat AFC merasa kapok dan tidak akan pernah menunjuk lebih dari satu negara sebagai tuan rumah. AFC secara terang-terangan mengatakan bahwa menunjuk 4 negara sebagai tuan rumah Piala Asia 2007 adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. Sehingga sangat wajar apabila sampai saat ini Piala Asia 2007 menjadi satu-satunya edisi di mana AFC menunjuk lebih dari satu negara sebagai tuan rumah. Sementara itu, bukan cuma AFC saja yang menganggap menyelenggarakan turnamen di lebih dari satu negara adalah kesalahan. UEFA juga berpikir demikian ketika mereka menyelenggarakan Euro 2020 di 11 negara sekaligus. Meskipun UEFA memiliki pengalaman menyelenggarakan Euro di lebih dari satu negara, namun menggelar turnamen di 11 negara sekaligus adalah kesalahan terbesar mereka. Seperti yang kita ketahui, UEFA secara berani menunjuk 11 kota di 11 negara berbeda untuk menyelenggarakan Euro. Namun hasilnya justru berantakan dan mendapat kritik dari berbagai pihak. Berbagai permasalahan menyertai penyelenggaraan Euro 2020. Dimulai dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan setiap negara memiliki kebijakan sendiri-sendiri terkait keramaian. Kemudian batalnya sejumlah kota sebagai tuan rumah, seperti kota Dublin di Republik Irlandia dan kota Bilbao di Spanyol, yang membuat UEFA sempat kelimpungan mencari tuan rumah pengganti. Selain itu, faktor geografis juga menjadi sasaran kritikan dari berbagai pihak. UEFA menunjuk 11 negara secara merata dari Eropa Barat hingga Eropa Timur. Hal ini sangat merepotkan tim peserta karena harus berpindah-pindah negara dan menempuh perjalanan ribuan kilo hanya untuk menjalani pertandingan Euro. Belum lagi tudingan ketidakadilan bagi tim peserta semakin memperkeruh suasana. Sebagai contohnya, timnas Inggris yang mencapai babak final nyaris selalu memainkan pertandingannya di London, di mana 6 dari 7 laga yang dilakoni Inggris diselenggarakan di Stadion Wembley. Bandingkan dengan tim-tim lain yang harus berjibaku terbang ke sana kemari, melintasi banyak negara hanya untuk menjalani setiap fase turnamen. Dari situlah UEFA merasa keputusan menunjuk 11 negara sebagai tuan rumah Euro 2020 adalah kesalahan besar. Menurut Alexander Kevorin, selaku Presiden UEFA, keputusan memilih 11 negara adalah tindakan yang terlalu berani dan tidak akan pernah ia lakukan lagi di masa mendatang. Sementara itu, ketika AFC dan UEFA merasa keputusan menunjuk tuan rumah lebih dari satu negara adalah kesalahan besar, hal sebaliknya justru dilakukan FIFA. Seperti yang kita ketahui, pada Piala Dunia edisi 2026 dan 2030 nanti, FIFA memastikan bahwa turnamen tersebut akan dimainkan di lebih dari satu negara. Piala Dunia 2026 akan diselenggarakan di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Sementara Piala Dunia 2030 merupakan edisi spesial peringatan 100 tahun diselenggarakannya turnamen tersebut. Rencananya Piala Dunia 2030 akan dimainkan di 6 negara pada 3 benua berbeda. Keenam tuan rumah tersebut adalah Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay.
Meskipun FIFA memiliki pengalaman menyelenggarakan Piala Dunia di lebih dari satu negara pada edisi 2002 silam, namun untuk edisi 2030 sepertinya akan sangat menguras tenaga. Apalagi ini merupakan pertama kalinya turnamen sepak bola mayor dimainkan di 3 benua berbeda. Kita tunggu saja reaksi FIFA atas keputusan mereka tersebut. Apakah mereka akan senang menyelenggarakan turnamen di lebih dari satu negara? Atau justru menyesali keputusannya seperti yang dialami oleh AFC dan UEFA. Sekian ulasan kita pada episode kali ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.